Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas R3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman bergerak. Di kelompok 1 terdiri dari saya sendiri yaitu Musa dengan NIM 2105111124. Dan saya Muhammad Akmal Lutfiansyah dengan NIM 2105111120. Saya Muhammad Rizky Nurisanuddin dengan NIM 21051100. Saya Deden Muhammad Al-Hakim dengan NIM 2105111095. Baik, yang pertama itu akan dijelaskan oleh Akmal terlebih dahulu. Silakan. Ya, langkah pertama kita harus membuat database terlebih dahulu yang bernama toko kue, yang terdiri dari tabel-tabel berikut ini. Ada member token, dan produk. Di strukturnya ada beberapa macam. Dari member, strukturnya ada ID, yaitu foreign key, primary key, dan nama, email, dan password. Dan struktur member token yaitu ada ID yang menjadi primary key, member ID menjadi unik, dan out key. Untuk struktur produk ada ID, primary key, kode produk, nama produk, dan harga. Lalu kita ke Visual Studio. Di Visual Studio ini kita membuat controller. Dan kita harus membuat di terminal dulu, no terminal, lalu kita ketikkan composer create project refer this, lalu kita ketikkan dan enter. Setelah itu untuk env-nya database-nya dengan nama toko kue. Lalu kita membuat controller RESTful. Nah, controller PHP seperti ini untuk source code-nya. Lalu kita membuat registrasi controller dengan source code seperti ini. Lalu setelah itu kita membuat model registrasi dengan source code seperti ini. Setelah itu kita membuat login controller dengan source code seperti ini. Lalu kita membuat model login PHP dengan source code seperti ini. Setelah itu kita membuat produk controller yang source code seperti ini, seperti kode produk, nama produk, harga. Lalu kita membuat model produk PHP
dengan source code seperti ini. Lalu kita ke example dengan source seperti ini. Untuk model user PHP source code-nya seperti ini. Lalu kita membuat app PHP-nya. Source code-nya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita membuat web PHP-nya. Ada registrasi, login, produk controller, login controller. Lalu kita membuat Postman ya, selanjutnya ya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky Iksanuddin. Baik, sebelum itu sebelum kita membuat komennya post register, kita terlebih dahulu membuat folder out. Setelah kita membuat folder out, kita membuat komen register menggunakan komen post dengan link sesuai dengan yang ada di database, yaitu localhost/toko_kue/public/register. Setelah itu kita masuk ke bagian body, kita pilih yang XWW form Erlang coded, kita masukkan key-nya. Yang pertama ada nama, email, dan password. Untuk value-nya ada Akmal. Untuk email value-nya kita ketik akmal13@gmail.com. Untuk passwordnya kita buat 12345. Kita klik save. Jangan lupa untuk di save. Setelah itu kita akan mencoba dengan klik send. Jika berhasil, maka akan muncul di bagian body, bagian bawah, source code seperti ini. Kita langsung cek dulu ke bagian di database, bagian member. Jika berhasil, maka akan muncul di bagian sini. Akmal dengan nama Akmal, emailnya akmal13@gmail.com, dengan passwordnya 123456. Lanjut, kita buat login dengan menggunakan komen post dengan source kode localhost/tokokue/public/login. Kita masuk ke bagian body, kita pilih yang XWWW. Setelah itu kita masukkan key-nya, yaitu ada nama, email, password, sama seperti yang register. Untuk value-nya kita klik sama yang seperti tadi, yang register. Untuk emailnya kita tadi samakan, tadi akmal13, maka kita klik akmal13@gmail.com, passwordnya 123456. Lalu kita save. Setelah di save, maka kita akan coba running. Jika berhasil, maka akan muncul di bagian body, terlihat sini kode 200, statusnya true, data berhasil. Selanjutnya kita cek di bagian
database. Lanjut kita ke bagian produk dengan komen post dengan link atau source-nya menggunakan localhost /tokokue/public/produk. Masuk ke body, kita pilih xww. Untuk key-nya kita masukkan kode underscore produk. Yang kedua nama underscore produk. Yang ketiga harga. Untuk value-nya kita misalkan kode produknya 8888. Dengan nama produknya kita ubah menjadi atau kita buat roti tawar dengan harga 12.000. Lalu kita klik save atau kita langsung running aja. Jika berhasil maka akan seperti ini. Kita cek ke bagian database, kita pilih produk. Jika berhasil maka akan muncul. Selanjutnya kita ke bagian edit. Tadi kan kita bikin di produk itu dengan kode produknya 888. Dengan kita ubah menjadi donat kacang atau nama produknya donat kacang dengan harga 5.000. Kita langsung running. Udah ada. Harus ganti namanya ganti. Kita ubah menjadi misalkan Yang 13. 13. Ini tadi sana. Bisa. Kita coba send, tadi ada kesalahan. Nah, jika berhasil maka akan seperti ini. Kita masuk ke delete. Kita cek dulu di database-nya. Maka akan terubah. Yang tadinya awalnya roti tawar maka akan berubah menjadi donat kacang dengan harga 5.000. Lanjut kita ke bagian delete. Misalkan di database kan kita ingin menghapus misalkan ID 12, maka kita akan ubah di bagian source kodenya. Kita ubah 12. Kita langsung klik send. Jika berhasil maka seperti ini. Kita cek di database-nya. Kita refresh terlebih dahulu, maka akan langsung menghilang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Deden Muhammad Al-Hakim. Selanjutnya akan membuat project Flutter toko kue. Di view command plate. Nah, di sini bikin project baru. Dengan nama toko kue. Bukankah sudah ada? Di sini sudah ada, maka langsung saja. Lalu kita membuat folder dengan nama model pada folder lib dengan kode seperti ini. Lalu kita membuat folder file login di folder model dengan source kode seperti ini. Lalu buat file produk Dart dengan source kode seperti ini. Kemudian
membuat folder UI pada folder lib. Lalu buat file login page dart dengan source code seperti ini. Kemudian buat lagi file produk detail dart dengan source code seperti ini. Berikutnya buat lagi file produk from dart dengan source code seperti ini. Lalu bikin lagi file produk page dart dengan source code seperti ini. Dan file registrasi page dart dengan source code seperti ini. Lalu membuat folder blok di lib dan buat lagi file login blok dart dengan source code seperti ini. Lalu buat lagi file logout blok dart dengan source code seperti ini. Buat lagi file produk blok dart dengan source code seperti di bawah ini. Buat lagi file registrasi blok dart dengan source code seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Musa. Selanjutnya yaitu kita membuat folder helpers, yaitu yang ini gunanya untuk menyambungkan API URL ke database. Jadi kita bisa menambahkan data lewat aplikasi Flutter. Yang pertama itu kita membuat API URL.dart yang isinya seperti ini. Lalu API.dart dengan kode seperti ini. Lalu app exception.dart dengan kode seperti ini. Dan yang terakhir yaitu user info.dart dengan kode seperti ini. Setelah itu kita membuka file pubspec.yml. Nah, di sini kita menambahkan codingan di bawah Cupertino_icons itu tulis http://1.1.1.0 lalu syarat preference yaitu 2.2.2. Setelah itu kita membuka terminal lalu mengetikkan flutter pubget. Dikarenakan sudah, maka akan hasil seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa menjalankan tadi lupa kita juga membuat folder yaitu widget, yaitu ada success_dialog.dart dengan kode seperti ini dan warning dialog.dart dengan shortcode seperti ini. Lalu kita edit main dartnya dengan kode seperti ini. Di sini kita tulis titelnya yaitu toko kue. Sebelum kita cek, kita terlebih dahulu URL API-nya itu disesuaikan. Yang mana kita menggunakan di sini jaringan internet hotspot. Kita cek dulu yaitu di CMD.
tulis IP config. Nah, di sini kita menggunakan nih yang ini, yaitu IPv4 address, yaitu 192.168.83.222. Di sini sudah benar. Hanya di sini yang salah, yaitu tadi 83, ininya 222. Oke. Setelah itu kita bisa running di main Dart atau bisa mengklik F5. Terlebih dahulu kita membuka ini ya. Di sini sudah tersambung ya, di sini ke emulator, yaitu Pixel A3 IP34. Kita cek, kita tunggu saja. Nanti akan muncul di emulatornya. Nah, ini sudah muncul, lagi loading, sabar. Ini bisa disenang saja. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan mencoba untuk registrasi terlebih dahulu sebelum login. Contohnya kita Budi, misalnya Budi. Emailnya itu budi15@gmail.com. Passwordnya 123456. Kita konfirmasi password lagi 123456. Kita cek. Nah, di sini ada pop up yaitu sukses, registrasi berhasil. Silakan login. Kita klik OK. Sebelum login coba kita cek di database-nya, coba di member. Nah, di sini di ID 8 sudah ada Budi. Nah, di sini terbukti bahwa sudah berhasil registrasi lewat aplikasi Flutter. Baik, coba kita login. Budi 15@gmail.com. Passwordnya 123456. Kita cek. Nah, sini berarti kita berhasil untuk login ke aplikasi Flutter. Cek. Nah, sini ada widgetnya, dashboard. Lalu coba kita menambahkan aplikasi. Sini kita contohnya misalnya 555. Nama produknya misalnya kue atau roti. Misalnya roti keju. Nah, harganya misalnya 7.000 saja, 7.000. Coba kita cek. Nah, sini berhasil ditambahkan. Coba kita cek di database-nya. Nah, di sini tuh bertambah, yaitu roti keju dengan harga 7.000. Setelah itu kita cek lagi, kita lihat detail produk, kita coba edit. Misalnya di sini kita edit, jadi roti coklat keju misalnya, coklat keju, harganya kita naikkan misalnya jadi 9.000. Kita cek. Nah, di sini menampilkan bahwa bisa diedit. Coba kita lihat di database-nya.
Nah, di sini juga berhasil keedit gitu. Yaitu setelah itu coba kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya. Sebentar. Mohon maaf. Kita refresh kembali. Ya, tadi ada kesalahan. Coba kita refresh di bagian database-nya. Nah, hapus. Coba kita mau hapus Donat kacang. Mohon maaf. Kita refresh lagi. Ternyata hapus juga. Coba kita tambahkan kembali ya. Tadi karena ada error. Misalnya 111 namanya donat coklat. Harganya 5.000. Oke. Kita coba edit lagi. Jadi donatnya saja, donat tawar misalnya. Harganya kita kurangin jadi 4.000. Coba kita refresh di sininya. Nah, bisa. Lalu coba kita hapus. Itu masih error ya. Coba kita refresh lagi. Kita cek di sini. Oh, ternyata sudah terhapus. Begitu presentasi dari kelompok kami. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam pengoperasian. Mungkin sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.